Perlu kesadaran baru kita, paradigma baru kita membangun peradaban bermula dari masjid. Karena Rasulullah tidak bikin PT, tidak bikin CP, tidak bikin perusahaan. Tapi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah yang dibangunnya masjid. Tapi masjid inilah pusat aktivitas umat Islam. Dari situlah, dari masjidlah menjadi marwah tertingginya untuk dia bikin pasar, ya, bikin kebun, bikin rumah sehat, bikin lembaga pendidikan, bikin pusat kaderisasi pemuda. Dari masjid membangun peradaban. Bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Jadi kalau kita gunakan masjid hanya untuk solat 5 waktu, berarti tidak pas kita menempatkan fungsi masjid. Dia harus menjadi pusat peradaban, pusat pergerakan, bahkan untuk menerima perintah ibadah yang paling utama, karena solat itu menentukan dia muslim atau tidak, beriman atau tidak. Jadi membangun kemandirian dengan kekuatan internal. Ini harus kita gali, dan itu amat sangat banyak sebenarnya. Cuma kemampuan kita bikin program yang belum bisa memancing potensi finansial umat Islam. Dan alhamdulillah saya secara pribadi berkhidmat jadi pelayan masjid ini sejak tamat SMA. Udah ngurus sebagai marbot masjid 23 tahun sebelumnya, dari tahun 87 sampai 2010 menjadi takmir Masjid Raya Mujahidin. Kemudian sejak 2010 mendirikan Masjid Kapal Munzalan sampai dengan sekarang kurang lebih 13 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan yang kita muliakan bersama, imam tetap, imam marawatib, imam muda, Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Tok hajinya Masjid Al-Muttaqin. Takbir, Allahu Akbar. Segenap Dewan Kemakmuran Masjid, Takmirul Masajid, Masjid Al-Muttaqin yang udah tidak asing lagi, udah berkali-kali ke sini nih, Masya Allah tabarakallah. Abang kita dari Sandai pun balik tadi malam, Masya Allah. Minta maaf. Ini pun dah luar biasa. Hari baik, bulan baik, di tengah kita kesibukan kita menyambut hari kemenangan, kita kumpul keluarga, banyak yang mudik, ya, dengan kesibukan keluarga kita masing-masing, tapi kita masih bisa menyempatkan diri, kita bikin program
ternyata ramai juga yang datang. Masya Allah, ini masjid percontohan untuk Kabupaten Ketapang, Masjid Al-Muttaqin. Hari ini kita berkumpul pagi hari ini memang amanah daripada seminar nasional kemasjidan kemarin. Kebetulan kedatangan Tuan Guru kemarin dapat giliran Putu Sibau. Nunggukan jadwal Putu Sibau itu mungkin ada 5 tahun yang lalu kah Ustaz Abdul Somad kesini pertama kali, 5 tahun yang lalu. Nah, 5 tahun yang lalu itu kawan-kawan dari Putu Sibau ngejar sampai ke Ketapang, nyampaikan surat untuk mengundang Ustaz Abdul Somad. Dan baru Allah realisasikan kemarin. Nah, sebelum berangkat ke Putu Sibau, kita adakan seminar nasional kemasjidan bertempat di Munzalan Tower, lantai 5. Belum ada liftnya. Jadi kurang lebih 100 masjid hadir secara offline. Kemudian yang online itu lebih daripada 700 masjid ikut seminar itu, pakai Zoom. Kemudian setelah seminar itu berlangsung, kebetulan saya diminta pemateri pertama menyampaikan sesi pembukaan, kemudian Ustaz Abdul Somad, kemudian baru Ustaz Luqman. Jadi memperkuat lagi, mempertegas lagi bahwa masjid kita ini memang harus kita bikin makmur dan mandiri. Kemandirian ini ya tidak merepotkan siapa-siapa, tidak merepotkan pemerintah kalau bisa. Jadi membangun kemandirian dengan kekuatan internal, ini harus kita gali. Dan itu amat sangat banyak sebenarnya. Cuma kemampuan kita bikin program yang belum bisa memancing potensi finansial umat Islam. Dan alhamdulillah, saya secara pribadi berkhidmat jadi pelayan masjid ini sejak tamat SMA. Udah ngurus sebagai marbot masjid 23 tahun sebelumnya, dari tahun 87 sampai 2010 menjadi takmir Masjid Raya Mujahidin. Kemudian sejak 2010 mendirikan Masjid Kapal Munzalan sampai dengan sekarang kurang lebih 13 tahun. Dan di antaranya saya pernah juga dari Mujahidin balik kampung. Dari tahun 99 berkhidmat di masjid kampung halaman. Karena saya tidak punya kampung halaman nih, karena tinggal di Pontianak. Begitu lebaran bingung mau balik ke mana nih, mau mudik ke mana nih. Tidak punya kampung halaman, kemudian lupa juga halaman berapa Ustaz. Akhirnya pilihannya ke Kayong, pakai speed dari Rasau Jaya, kemudian dari Teluk Batang, ya, dari Rasau Jaya ke Teluk Batang itu sering saya lakukan memang. Alhamdulillah bisa sampai lagi ke Ketapang untuk menyempurnakan keliling Kalimantan Barat membawa sarasihan kemasjidan. Jadi sejak tanggal 25 Maret kemarin kita start mulai dari Segedung, kemudian naik ke Kuala Mempawah terus ke Sungai Jaga A, itu Bengkayang pesisir sebelum masuk Singkawang. Kemudian di kota Singkawangnya, setelah itu masuk ke Pemangkat, Sambas lewat Subah ke Bengkayang. Setelah Bengkayang terobos lewat Sidas masuk Ngabang. Dari Ngabang Sosok lanjut ke Sanggau lanjut ke Sekadau lanjut ke Melawi lanjut ke Sintang lanjut ke Putu Sibau, tanggal 9 baru balik. 9 balik, tanggal 11 berangkat lagi ke Jakarta, ngisi di Jakarta Timur, kemudian di Bekasi, kemudian di Depok. Dapat 4 masjid. Nanti kita mau install juga oleh-oleh perjalanan sarasihan kemasjidan nih.
Dan alhamdulillah ini masjid yang ke-49 dari rangkaian safari Ramadan plus safari awal Syawal. Sempurna Kalimantan Barat sudah. Dan catatan kita ada ke masjid mana, responnya seperti apa, lengkap catatannya. Ini yang kita ambil perjalanan ini, kita screenshot menjadi pola untuk menginstal kembali komitmen kita, spirit kita terhadap innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yasha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Itu janji Allah yang pertama tuh. Karena ayat ini sangat populer sekali dalam rangka kita bolak-balik ke masjid, memakmurkan masjid, menjadi takmir masjid, takmirul masajid. Itu pasti orang-orang yang beriman, kemudian percaya kepada hari akhir, kemudian dia menegakkan sholat, kemudian dia menunaikan zakat, kemudian dia tidak takut kepada siapapun, dia hanya takut kepada Allah saja. Nah, ciri-ciri orang disebut seperti ini nih, Allah menyebut seperti ini, itu yang akan mudah-mudahan dapat petunjuk Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi kalau kita dapat petunjuk dari Allah, wasilah kita makmurkan masjid nih. Contoh, datuk kita, moyang kita dulu sekolah tak ada ke sekolah dulu. Mungkin zaman awal-awal Belanda tu dulu ya. Waktu mungkin ada sekolah sekolah rakyat. Nah, itu tahun berapa tu? Saya pun tak tahu tahun berapa sekolah rakyat tu. Ayanda tahun berapa? Ayanda ikut SR tak? Tak ada. Berarti orang tua ikut SR tak? Ikut. Berarti datuk datuk tak sekolah. Dapat tanah dari siapa? Dari bapa atau dari datuk? Tanah. Tak punya tanah. Tanah Allah ya. Jadi datuk moyang kita dulu tak ada sekolah, tapi dia punya tanah, punya kebun. Nah, kebun itu ditanam. Dapat dari mana petunjuknya kalau bukan dari Allah? Dapat ilham, ya, dapat inspirasi, berlayar. Yang buka kebun tu kalau di Pontianak, ya termasuklah di sini, bisa jadi dari Bali, hijrah, transmigrasi, kemudian karena mungkin ada peperangan di suatu pulau di Sulawesi, berlayar, akhirnya jadi tuan tanah di Kakap, di Teluk Pakedai, ya kan seperti itu. Jadi memang Allah yang memberikan petunjuk, dan dari sejak zaman Ibrahim, ya, katakanlah dari Nabi Adam, kemudian Nabi Adam kedua, karena memang generasi Nabi Adam semua tenggelam, yang selamat tu hanya di bahtera Nabi Nuh. Dia punya aset di sini katakanlah 600 meter persegi, tapi tahun depan dia udah punya lagi, nambah. Jadi bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Bergerak dengan kekuatan sedekah, dengan kekuatan infak. Inilah dia tabungan akhirat kita. Kemudian kita mulai menggerakkan dengan potensi zakat. Karena zakat ini udah 8 asnaf kita urus nih. Nah, ini perlindungan supaya kita dapat asuransi langsung dari Allah. Kita bayar zakat tu, kita dapat perlindungan. Seolah-olah kita dapat asuransi, jaminan dari Allah kita akan selamat dunia akhirat. Nah, kemudian bertumbuh bersama itu dengan kekuatan wakaf. Wakaf itu investasi. Kejar akhirat, dunia dapat. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau mau kita amalkan ayat yang disebutkan Pak Imam tadi, wakaflah dia. Wakaf. Jadi kalau kita wakafkan tanah kita, harta kita, insya Allah kita juga bisa pakai kok. Bisa kita kelola sama-sama. Hasilnya bahkan undang-undang kita, undang-undang wakaf,
Dari hasil perniagaan wakaf produktif ini 10% boleh kita pakai untuk ihsan para nazir yang profesional. Dan itu sudah kita lakukan di Masjid Kapal Munzalan. Masjidnya kecil dalam gang 11 kali 17 meter. Qadarullah, atas izin Allah, bertumbuh. Asetnya, total aset wakafnya di awal 1,5 miliar. Sekarang ini udah 300 miliar. Padahal dari tahun 2012 dihitung sampai dengan sekarang baru 11 tahun. Asetnya bertumbuh dari 1,5 miliar jadi 300 miliar. Belum lagi kalau kita hitung bakal dapat tanah wakaf dari Raja Mempawah. Komitmen beliau ngasih kita 700 hektar tanah. 700 hektar. Pertama 200, kemudian dijanjikan lagi di Sejegi yang tadinya di Sebukit 200 hektar, meskipun bertahap, tidak mungkin langsung di AIW-kan 700 hektarnya. Dia lihat juga, kalau 100 ini dikelola, tambah lagi 100, kelola lagi, tambah lagi 100. Di komitmen beliau 700 hektar di dua lokasi, 200 sama 500. Kalau itu dinilai 100.000 ya per meter, langsung kita hampir 1 triliun aset wakaf Masjid Kapal Munzalan. Nah, jadi perlu doa dan perlu kesadaran baru kita, paradigma baru kita membangun peradaban bermula dari masjid. Karena Rasulullah tidak bikin PT, tidak bikin CP, tidak bikin perusahaan. Tapi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah yang dibangunnya masjid. Tapi masjid inilah pusat aktivitas umat Islam. Dari situlah, dari masjidlah menjadi marwah tertingginya untuk dia bikin pasar, ya, bikin kebun, bikin rumah sehat, bikin lembaga pendidikan, bikin pusat kaderisasi pemuda. Dari masjid membangun peradaban. Bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Inilah dia dakwah zakat, infak, sedekah, wakaf. Tadi disebut masabatan linnas wa amna. Jadi masjid itu tempat berkumpul manusia dan tempatnya aman. Yang kedua, At-Taubah ayat 18, kita akan dapat petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita dapat petunjuk, misalkan saya dari rumah Bang Edi, ya, kemudian diajak ke Masjid Al-Muttaqin, kemudian dikasih petunjuk, nanti keluar dari gang ini belok kiri. Jadi dapat petunjuk gitu, insya Allah saya sampai dari sini. Kalau dia kasih petunjuk dan paham dengan petunjuk itu, kita lakukan sami'na wa ata'na, taat, insya Allah sampai. Apalagi sekarang dari Google. Tapi kadang-kadang Google ni meleset, ya enggak? Nah, jadi sekarang itu justru kita kombinasikan antara kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga secara langsung kita talaki, istilahnya saja, kalau belajar langsung sama guru tu, ketemu muajahah, kita bersilaturahim seperti ini kekuatan umat Islam yang luar biasa. Bisa jadi nanti iptek itu akan satelitnya jatuh aja, udah hilang semua sinyal, kita yang pernah ke Tapang bisa sampai, ya kan? Karena sungai tetap masih ada. Lewat jalan sungai insya-Allah ke Teluk Batang, nanti dari Rasau Jaya ikut alurnya sampai kita sini. Bisa. Karena memang peradaban Islam itu tidak lepas dari sungai, laut, karena pesisir. Ya kan? Apalagi kita di Kalimantan Barat nih, kesultanan kita rapi benar. Dari Sambas, saya kira tidak sampai ke Posulu, karena ke Posulu sudah paling selatan, paling ujung kan. Ternyata ada di Bunut, ada di Selimbau kesultanan kita tu. Apalagi ke Tapang. Ke Tapang nilai induknya. Tanjung Pura,
bahkan jadi nama kodam, jadi nama universitas. Jadi SDM kita di Ketapang ni luar biasa. Tapi kalau bisa bangkitkan lagi spiritnya tu, dakwahnya Masjid Allah mulai muncul lagi dari pemimpin lahir dari masjid. Tapi masjidnya memang harus multifungsi dan juga wakafnya produktif. Kemudian ayat yang lain, makmurkan masjid ni itu akan dapat rezeki, kata Allah. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Di surah An-Nur ayat 38. Jadi tidak perlu ragu lagi kita, insya-Allah dicukupkan rezeki kita. Bahkan di surah An-Najm tu pasangannya tu kalau tidak kaya cukup. Mau umroh cukup, mau rehab rumah cukup, mau beli mobil cukup, dicukupkan Allah, insya-Allah. Nah, yang lalu saya pernah cerita tentang kiat sukses membangun keluarga Baitullah, keluarga Masjid Allah dengan 4 pilar. Ada pilar Baitul Quran, ada pilar Baitullah, ada pilar Baitul Mal, ada pilar Baitul Muamalah. 4 sisi Ka'bah. Nah, kita akan mulai, kebetulan ada ibu berapa orang? Kita akan mulai startnya dari Hajar Aswad. Dulu Ka'bah, Bu, didirikan oleh 3 orang, Bu. Seorang bapak, seorang ibu, dan seorang anak. Dan 3 yang membangun ini ada orangnya, ada manusianya, ya, keluarga Nabi. Kemudian di Ka'bah itu diabadikan namanya menjadi Hajar Aswad, Maqamu Ibrahim, dan Hijr Ismail. Nah, rupanya ada 3 orang utama sehingga menjadi kiblat kita kedua. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Dulu ngadapnya ke sana, bertolak belakang ngadapnya ke Palestina. Nah, kenapa Palestina? Karena dia negeri para nabi. 23 nabi yang kita kenal, yang disebut dalam Al-Quran, semuanya dari Palestina. Palestina, Jordan, Mesir. Mulai dari Palestina. Jauh-jauh lah dia ke Mesir. Kalau dari Palestina ke Mesir itu kurang lebih, kalau pakai bus itu 8 jam sampai ke Kairo. Kemudian kalau dari Jordan kita pakai bus masuk dari jalan darat, 2,5 jam aja udah sampai ke Palestina, ke namanya Yerusalem, Bethlehem kata dia. Kalau kata kita Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Nah, kenapa Rasulullah Mi'raj tidak langsung naik je Mi'raj dari Mekah? Kenapa skenarionya Allah bikin Isra, geser dulu 1400 km ke Palestina, kemudian mengimami solat dengan 100 Nabi menjadi makmum Rasulullah. Setelah itu Rasulullah Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat pun tidak bisa nemani Rasulullah. Rasulullah ngadap sendiri langsung, nerima perintah solat 5 waktu. Sekarang saya tanya, dulu masjid ke dulu solat? Dulu ada masjid ke dulu perintah solat? Jadi dulu ada masjidnya. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Udah itu baru Mi'raj dapat perintah solat 5 waktu. Jadi kalau kita gunakan masjid hanya untuk solat 5 waktu, berarti tidak pas kita menempatkan fungsi masjid. Dia harus menjadi pusat peradaban, pusat pergerakan, bahkan untuk menerima perintah ibadah yang paling utama. Karena solat itu menentukan dia muslim atau tidak, beriman atau tidak. Dimi'rajkan, kenapa tidak langsung dari Mekah aja?
kenapa geser ke Palestina? Ternyata yang kubah kuning itu, alhamdulillah saya 2 kali dah masuk. Mudah-mudahan di sini bisa sampai jumpa di Baitul Maqdis. Sampai jumpa di Baitul Maqdis. Sampai jumpa di Baitullah. Jadi boleh jalan ke 3 masjid utama, kata Rasulullah. Mekah setara 100.000 kali fadilahnya daripada kita solat di Al-Muttaqin. Kalau di Masjid Nabawi, masjidku, kata Rasulullah, 1000. Tapi kemarin kami ke sana, kan populer hadisnya itu 500. Ini ada di podium di Masjid Al-Aqsa, di Masjid Al-Qibli. Kebetulan kami dengan Pak Wajidi, Profesor Dr. Wajidi. Puang, terjemahkan nih hadis nih. Ternyata 1000 juga fadilahnya. Hadis yang ada di podium itu, diabadikan di podium itu, kalau kita masuk ke Masjid Al-Aqsa bukan 500. Ternyata hadis itu 1000 juga. Jadi mudah-mudahan kita bisa ke Palestina. Terutama yang udah Mekah Madinah. Nah, sebelum ada perintah haji saja, ya, sebelum ada perintah haji, Rasulullah udah diisrakan ke sana. Berarti sebenarnya kita ke Palestina dulu dong, baru ke Mekah Madinah. Kan sunnatullahnya gitu kalau mau ikut Rasulullah. Nah, kita berkali-kali Mekah Madinah, tapi tidak mau sekali ke Palestina. Karena apa? Karena apa, Pak? Apa sebab kita tidak masuk Palestina, Pak? Karena takut. Perang terus katanya. Bukti survei membuktikan. Ya. Catatan travel namanya Pak Ala El-Kasas, ya, mencatat bahwa setiap tahun itu jumlah non-muslim, berarti orang yang ke Bethlehem, ya, yang ke Yerusalem, itu sekitar 1.500.000 orang Indonesia yang masuk ke sana, wisata rohani. Sementara umat Islam yang ke Masjidil Aqsa 200.000. Jadi jauh sekali selisihnya. Kenapa mereka berani ke sana? Apakah takut perang? Apakah pernah ada kejadian orang Indonesia tidak balik, mati ke sana? Dia pergi wisata rohani, tiba-tiba tak balik. Pernah kita dengar? Orang Indonesia, katakanlah yang 200.000 itu, ke sana 10 hari perjalanan. Yordan, kemudian Palestina, Mesir itu 10 hari perjalanan. Bahkan terakhir kemarin saya ketemu orang China, Singkawang. Kok Singkawangnya di mana? Di kota Singkawang. Kok berangkat ke sini berapa rombongan? Ya, 1 bus, kurang lebih 40-an orang. Berapa kena biayanya kau? Saya bilang itu 45 juta. 45 juta. Padahal rombongan kami itu bayar 31 juta ya. Lebih mahal lagi. Dan mereka berbondong-bondong ke sana. Nah, yang kedua, seorang artis namanya Mbak Peggy Melati Sukma. Pada saat itu hampir tiap bulan dia bawa rombongan ke sana. Seorang perempuan, artis yang sinetron Gerhana ya, yang pusing gitu kan. Dia kan hijrah. Nah, sekarang dapat jodoh orang Pontianak, Reza Abdul Jabbar, orang Selandia Baru kan. Nah, itu sering, dan saya ikut beliau pertama kali 5 tahun yang lalu. Nah, kemarin saya memberanikan diri, saya yang bikin grup. Saya yang meskipun tak pandai bahasa Arab, tak pandai bahasa Inggris, saya bawa Ustaz Uzlah Maulana pergi ke sana. 30 orang, saya dapat free 2. Jadi kalau abang bisa bikin grup di sini, orang Ketapang ikut 30 orang, 2 orang free dari sini. Itu travel yang ngasih. Sampai jumpa di Baitul Maqdis. Bikin grupnya, insya-Allah. Gantian. Siapa penggerak di sini, kita kerjasama dengan travel, gitu caranya gitu, insya-Allah. Nah, kemudian ada satu lagi. Kenal Bang Onim?
Bang Onim itu dulu koresponden TV One. Kemudian meliput perang di Gaza. Kemudian beliau mengundurkan diri dari TV One, kemudian nikah sama orang Gaza. Sekarang dapat anak 4. Saya setiap 5 bulan sekali minta kirim kopi Pontianak, minta kirim ke Gaza. Saya kirimlah ke Bekasi, kantor beliau di Bekasi. Kemudian dari Bekasi itu kirim ke Gaza, Palestina. Kalau memang perang terus mengancam nyawa, tak mungkin dia nikah sama orang sana, tak mungkin dia tinggal sana. Kan gitu kita berpikirnya. Benar tak kira-kira? Nah, jadi justru orang Palestina itu menunggu kita orang Indonesia. Semua negara tak bisa masuk ke sana, tak bebas masuk ke sana. Orang Mesir yang punya travel namanya Pak Ala El Kasas tak bisa masuk Palestina karena dia penduduk Mesir. Yang mutawib kami di Yordan, saya tanya, abang pernah tak masuk ke sana? Karena dia kan lancar bahasa Indonesia. Abang pernah tak masuk ke Palestina? Mana bisa, kena reject terus katanya gitu. Padahal datuk saya asli Palestina. Tak bisa masuk. Apalagi Saudi, apalagi Uni Emirat, apalagi Qatar, Malaysia. Pasport Malaysia tu boleh melancong ke semua negara kecuali Israel. Nah, pintarnya pendiri bangsa Indonesia ni non-blok. Politiknya bebas aktif. Kemudian kita masuk sana bukan nak perang, kita nak mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Insya Allah aman. Masa Allah bilang masa masabatan linnas wa amna, tempat berkumpul manusia ni, Masjid Al-Aqsa ni, dan aman kata Allah. Karena yang kubah kuning tu mereka juga datuk moyangnya yang punya. Diamankan mereka. Orang di situ juga Yahudi, di situ juga Nasraninya, satu bapa. Dari Ishak, Yakub, Yusuf. Cuma beda ni ya, yang satu bangkang, yang satu sesat kan gitu. Yang sesat ni tentulah nunggu dia dikasih petunjuk. Kemudian yang bangkang ni tergantung akhlak kita. Rasulullah jak nyiupkan orang Yahudi bawel, dikasih makan. Begitu wafat Rasulullah, Abu Bakar nanya Siti Aisyah, Siti Aisyah, ada tak amalan Rasulullah yang bisa saya lanjutkan? Kata Abu Bakar, ada ayahanda, katanya itu di sana di pasar tu ada yang sering dikasih Rasulullah makan. Datanglah Abu Bakar ni ke nenek Yahudi yang bawel tadi tu. Udah dikasih makan, dia maki-maki Rasulullah lagi. Apa, jangan ikut Muhammad tu, itu penipu, itu gila, itu penyihir itu katanya kan. Tapi Rasulullah tetap. Begitu Abu Bakar ngasihkan makan, ini beda nih, bukan mana yang biasa ngasih aku makan gitu kan. Ternyata Rasulullah itu dikunyahkannya, baru disuapkannya. Abu Bakar ni langsung potongkannya, langsung suapkan, masih keras. Itu mana yang ngasihkan saya makan? Sudah wafat. Siapa sih dia? Barulah dikasih tahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangislah ibu ini. Ya Allah, ternyata yang ngasih aku makan setiap hari ini yang kucaci maki, tapi dia tetap ya sabar. Yahudi. Bagaimana Islam mau menjadi rahmatan lil alamin kalau kita juga lempar-lempar batu? Macam mana dia mau terbuka hatinya? Mestinya harus kita ikuti jejak jejak Umar bin Khattab menaklukkan Palestina dengan pemberdayaan, dengan dakwah, dengan membantu. Ayat yang beliau ini Al-Maun tadi, itulah dia pakai bawa ke sana, membantu dengan barang berguna, ngasih makan, peduli kepada yatim. Kita masuk tu bawa dolar. Katakanlah kita masuk tu dapat visa Israel tu bayar $100. Kita bekal 500. Sampai sana belanjalah kita. Sejahterakan, tak perlu nyebut merdeka, tak perlu nyebut kita harus merdeka. Sejahterakan je orang Palestina masuk, karena orang Indonesia boleh masuk. Karena mereka masuk 1,5 juta, makin sejahtera lah mereka. Kita sepilah, kusamlah, halu kasihan. Jadi kita harus punya kesadaran. Insya Allah tempatnya diberkahi kata Allah. Kalau memang perang udah habis dah tu, tak mungkinlah tarak lenyet. Allah jaga. Yakin, saya udah 2 kali ke sana, makin yakin saya masih berani saya ngomong di
Ayo kita ke Palestina, ayo kita ke Yerusalem. Sanak saudara-saudara kita juga, ya kan, yang perlu berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Siapa kan tahu yang pandai bahasa Arab, yang pandai bahasa Inggris, dialog ke sana, tiba-tiba jadi tertarik. Karena kejadian, karena kami masuk kemarin tu hari Jumat, ibu-ibu ngobrol, karena di bawah kubah kuning tu yang kubah As-Sakhrah tu, Kingdom of Drog-nya tu, dipakai ibu-ibu untuk salat Jumat. Ya, karena ngadap ke Mekah dah. Jadi kiblat itu paling depan. Jadi nanyalah, ibu siapa? Oh, saya Israel, kata dia gitu. Tapi saya Muslim. Dia tak nyebut dirinya Palestina. Pakai bahasa Inggeris. I am Israel. Tapi saya Muslim. Tapi saya Muslimah, kata dia gitu. Nah, jadi berarti dia dulu keturunan Yahudi tapi masuk Islam. Masuk ke Baitul Maqdis, kayak gitu. Nah, jadi karena udah siang, ada target saya mau menyampaikan ibu ni. Kenapa kita harus mulai dari Hajar Aswad? Karena kalau kita tawaf, pasti kita cari Hajar Aswad untuk mulai Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mulai start. Ibu tinggal berdua. Bu, mau enggak bu? Kita bikin program di sini, kita install ulang, kita mulai setiap malam Ahad. Ibu-ibu bikin komitmen, malam Ahad itu akan sama seperti salat Jumat. Karena salat Jumat itu event yang dibikin oleh bapak-bapak. Ibu-ibunya tak ada yang datang salat Jumat. Sekarang ibu bikin program, ya, komitmen ibu-ibu. Yang datang nanti bukan hanya ibu-ibunya, tapi bapak-bapaknya datang, datuknya datang, anaknya datang, ponakannya datang, adik-beradik datang. Ada caranya gitu, ada triknya. Tapi asal ibu-ibu komit. Kita deklarasikan subuh ini, kita sepakat sepekan sekali. Tak usah lagi nyebut seminggu sekali, karena bocor. Karena kan hari Senin kita nyebutkan hari kedua, Selasa kan hari ketiga, Rabu hari keempat, Kamis hari kelima, Jumat hari berkumpul hari keenam, Sab'ah hari Sabtu, 7 hari yang berulang-ulang. Tapi kita mau mulai start dari Hajar Aswad, mulai bergerak setiap malam Ahad. Tak usah jemput lagi malam Minggu. Ya, kompak ya. Kita latihan sepekan sekali setiap malam Ahad. Hari Ahad, Senin, Selasa. Baru itu kompak dia. Kalau tak ada sah kita ni tawafnya kita 6 kali ya. Karena tak mulai dari Ahad. Kita harus mulai dari Ahad. Nah, ini ngubah mindsetnya ni, padahal bercanda ya kita ni. Kita mulai dari Ahad. Malam Ahad. Karena hari Ahad itu dihitung dari maghrib bu. Kalau perhitungan matahari Kamariah misalnya, itu tengah malam, jam 12, jam 00 katanya. Kalau jam 00 kita maghrib. Jadi malam Ahad kita kumpul maghrib isyak berjamaah. Bola di tangan ibu. Bola di tangan ibu ini, nama programnya gini, di Masjid Hatiku Damai. Apa bu? Di Masjid Hatiku Damai. Apa itu damai? Dapur masyarakat Indonesia. Kalau Siti Hajar bisa orang berkumpul dengan adanya sumur, ibu mengumpulkan orang dengan bikin dapur di masjid. Dulu doa beliau tu zumi kumpul dengan air Zam-Zam. Nah, sekarang ibu bilang kumpul dapur. Bikin dapur. Kuncinya di ibu. Malam Ahad ibu gantung periuk. Tak usah masak di rumah. Bilang sama suami, bilang sama anak, Pak,
nak, malam ini mak tak masak. Mak ramai-ramai masak di dapur masjid. Jadi kita nanti kalau nak makan malam, kumpul semua di masjid, kita makan sama-sama, kumpul keluarga besar Masjid Al-Muttaqin ba'da Isya. Masak ramai-ramai, gotong royong, suka-suka, bergembira. Karena di rumah pun pasti masak juga. Cuma geser je supaya ibu menjadi Siti Hajar modern. Mau ndak ibu jadi Siti Hajar modern? Wasilah ibu berkumpul orang semuanya di sini dan bisa ngalahkan salat Jumat. Karena ibu yang punya otoritas. Tak ada makanan di rumah. Sementara keluarga yang lain megang perut gini, tak makan malam bahaya ni, paksalah pergi ke masjid. Gitu ceritanya. Dipaksa soleh. Dipaksa soleh. Sekarang saya tanya ketua masjid, tanya abang, di sekitar sini ada tak 100 rumah? Ada. Lebih bahkan. Sekarang di rumah abang ada berapa orang? 4 kali 100, 400. Jadi kalau 400 datang ke sini, penuh tak masjid ni? Sama Jumatan tak? Ngalahkan salat Jumat bu, gara-gara ibu kantong periuk. Sekarang saya tanya, abang ngasihkan belanja ibu, ngasihkan belanja istri, untuk makan berempat tu berapa puluh ribu? Tak usah pakai daging, tak usah pakai ayam, tak usah pakai ikan. Yang sederhana je. Pakai pacri nanas, pakai sayur asam, pakai telur, mungkin telur yang pakai kecap tu, masak kecap. Ada kerupuknya, ada sambalnya, ada lalapnya. Cukup gitu je. Kira-kira berapalah belanjanya? 40 ribu dah cukup dah. Saya kasih diskon abang 10 ribu, 30 ribu je saya minta. 30 ribu serahkan kepada admin Bendahara Damai. Tak usah campur dengan duit Jumat. Tak usah campur. Bikin baleho, bikinkan rekening Damai Masjid Al-Muttaqin, Dapur Masyarakat Indonesia Masjid Al-Muttaqin. Damai. Kita mau bikin damai. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Kita kumpul keluarga besar ni makan ramai-ramai malam Ahad tu, 400 orang kumpul di sini. Ada spiritnya rupanya. Spiritnya membentuk keluarga besar kita, masyarakat kita di sini lewat dapur itu. Semangat kebersamaan, kekeluargaan. Mawaddata fil qurba. Di surah Asy-Syura ayatnya 23. Jadi Rasulullah itu bilang, aku ni tidak minta imbalan dari apa yang aku sampaikan. Cukuplah mawaddata fil qurba. Jadi kok kita bisa menciptakan mawaddata fil qurba, kita memberikan imbalan, bikin senyum Rasulullah di Madinah. Mawaddata fil qurba yang diminta Rasulullah. Kalau mau balas aku, kata Rasulullah, ciptakan mawaddata fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi kita bikin kumpul makan-makan di sini, itu punya spirit ini. Kita mau bikin senang Rasulullah, supaya kita makan sama-sama, salat sama-sama, ngaji sama-sama. Kalau malam Jumat baca Yasin, nah oleh Pak Imam, kalau tidak ada tausiah, ya, kita kan mau suka-suka ni. Dahlah ngaji sama-samanya, dibimbing baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Waqiah, baca sama-sama, menggema di sini 2 surah itu. Udah itu makan. Cuma makannya, pesan saya, bikinkan prasmanan yang bagus, bikinkan meja yang bagus, permanen. Kasihkan taplak meja, kalau bersih, kalau kotor kita bersihkan lagi. Prasmanannya 3 meja. Ada meja Siti Hajar, ada meja Ibrahim, ada meja Ismail. Jadi ibu-ibunya punya meja sendiri, anak-anak sendiri, bapak-bapak sendiri. Jadi tidak antri dia. Nah, dari kita, oleh kita, untuk kita. Inilah dia contoh masjidnya makmur, mandiri, tidak ngerepotkan orang lain. Nah, saya yang punya gagasan melemparkan ide inisiatif seperti ini harus ngasih contoh. Tak bisa saya ngomong doang.
Makanya saya bekal 100.000. Saya serahkan kepada bendahara masjid ni. Hadir tak bendahara ni? Ke sini bang. Saya mau ngasihkan 100 triliun. 100 triliun. 100 triliun ini aset Masjid Al-Muttaqin. Kita doakan punya aset ke depan bisa 100 triliun. Tak tahu akan terjadi di tahun berapa. Ini doa kita di hari baik, bulan baik. Ya, ngomongnya baik-baik bukan target, tapi jadikan doa. Ini 100.000 bisa 3 kali kegiatan. Nah, tinggal bagaimana komitmen kita di sini dengan lapang dada mencoba. Kita coba dulu. Insya Allah tagline-nya gini. Masakannya enak, insya Allah besok kita masak lagi. Jadi ibu-ibu cukup jak bilang makanannya enak. Karena Rasulullah pernah dikasihkan salah ambil satu garam pula. Ditelan Rasulullah. Tak ada dia komplain. Ngapa asin ni? Gitu. Bilang jak makanannya enak. Pasti rajin ibu-ibu tu masak. Gitu. Apalagi memang ibu-ibu ni memang luar biasa kalau masak. Otomatis dia bikin makanan terenak untuk para suaminya. Bagaimana lagi kok dia masak gotong royong? Pasti super enak. Amat sangat enak sekali. Betul tak Bu? Lah, setujulah dia. Mana kameramen ni? Dah, bismillahirrahmanirrahim, serahkan 100 triliun insyaallah. Inilah dia damai di Masjid Hatiku Damai. Mudah-mudahan kita betul-betul damai. Kita rukun, harmonis. Jadi kalau kita lapang dada ni, insya-Allah Allah akan kasihkan rezeki kita. Jadi kata Tok Haji tu, hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezeki sedikit. Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezeki seuprit. Jadi lapang dada kita. Ini kan kita pun belanja gak apa-apa, ikut je lah. Jadi yang ada di sini udah berapa belas rumah gitu kan. Mulai je dulu yang ada. Malam Ahad depan udah kita siapkan. Misalkan di sini belum ada dapur, kita doakan ini rehabnya cepat berhasil nih. Karena ini jadi contoh masjid multifungsi nanti. Jangan lupa ada dapur. Kemudian ada tempat lesehan, tempat meja khusus untuk kita musyawarah. Jadi dengan ada event setiap malam Ahad, ibu-ibu balik, anak-anak balik ke rumah, bapak-bapak bertahan, ibu kasih kopi Bu. Kasihkan kopi, susu, kasihkan teh lagi. Bapak-bapak bertahan di masjid, mereka evaluasi program. Tak perlu lagi ada rapat khusus. Itulah momen sepekan sekali evaluasi program. Apalagi nak bangun nih. Jadi perlu event malam Ahad. Karena besok kan libur. Besok libur, kita kerja untuk Allah. Hari pertama kita kerja untuk Allah. Kumpul keluarga, udah itu meeting lagi. Dan event ini bang, di sini ada nak namanya temu tahun? Ada nak namanya tahlilan? Ada nak namanya berwah? Nah, berwah itu bisa jamak, bisa kumpul pakai event kita. Serahkan ke dapur masjid, bendahara. Nah, saya mau minta didoakan. Nah, habis maghrib itu ustaz mimpin tahlil, diisi dengan tahlilan, ngaji, baca yasin malam Ahad. Dapat surplus damai. Kita juga tetap patungan. Dapat lagi. Kadang-kadang akikah bisa malam juga. Gunting rambut di sini malam-malam, malam Ahad. Gunting rambut, dapat makan kambing. Itulah yang kami lakukan Masjid Kapal Munzalan. 3 dapurnya. Ngasihkan makan paling tidak 200 orang satu hari. Karena kita punya pegawai namanya santri penerima amanah, dapat ihsan. Paling kecil 1 juta. Katakanlah 750.000. Karena anak muda semua belum nikah. Dapat 750.000 sebulan sudah senang. Dapat ilmu, dapat makan, dapat kendaraan. Apa tidak senang? Padahal masjidnya baru 11 tahun.
Jadi saya pun baru berani ngomong ni setelah 13 tahun. Dari 2010 pertama kali Munzalan ada, diminta namanya dari Imam Mujahidin tu, kasihkan nama Munzalan Mubarakat. Sekali cek ceritanya Nabi Nuh di atas kapal, doa Nabi Nuh di atas kapal. Begitu dapat rezekinya, kita bikin masjidnya 2, masjid kapal 1 di Ampera, masjid kapal 2 di Serdam. Dibikin bentuk kapal. Karena doa Nabi Nuh tu di atas kapal, jadi petunjuknya dari Quran, bukan ngada-ngada gitu, ada filosofinya. Nah, alhamdulillah tempatnya betul-betul diberkahi. Sekarang lagi berdiri, lagi dibangun 23 masjid kapal se-Indonesia. Bahkan Baitul Malnya udah di 34 kota. Kalau nama gerakan infak berasnya, Ustaz Luqman tu dulu keliling 70 kota menginstal dapat paskas. Nah, sekarang To'iyah keliling, insya-Allah keliling Indonesia, bahkan mau bikin di Palestina damai Masjidil Aqsa. Dapur masyarakat Indonesia Masjidil Aqsa. Doakan. Mudah-mudahan kali ketiga saya ke sana udah bisa MOU dengan imam besar Masjid Palestina, karena 2 kali saya ke sana, 2 kali ketemu. Ada fotonya, ada videonya, yang nyerahkan bantuan kepada imam besar Masjid Palestina. Karena saya tak pandai bahasa Arab, saya minta Dr. Wajidi yang nyerahkan. Aman, sentosa, tak perlu, tak ada rasa cemas tu, tak ada. Alhamdulillah, selamat semuanya. Aman aja. Kami masuk hari Jumat tu mulai jam 3 udah masuk dah Masjidil Aqsa. Tahajud di sana, kemudian solat subuh. Lagi azan subuh saya rekam, saya posting. Pak Wajidi juga posting di Facebook. Tak ada masalah, aman insya-Allah. Jadi kalau mau daftar nanti sama Bang Edi Karnayan, karena beliau yang akan memimpin nanti ini. Jadi masuk Masjidil Aqsa itu bukan dengan wajah masam, tapi dengan akhlakul karimah, insya-Allah. Ditunggu, karena Rasulullah sukses berdakwah itu dengan akhlaknya luar biasa. Kita masuklah ke Palestina itu dengan membawa ilmu dan akhlak. Saya tidak ada ilmu, makanya saya bawa ustaz yang pandai fasih, santun, cakep, bersih, wangi. Sampai sana ya ngobrol lah. Ada kawan saya orang Putus Ibau, dia begitu keluar dari pagar Masjidil Aqsa, salah keluar pintu. Kami parkirnya kurang lebih 300 meter. Bus kami itu parkir di sini, dia keluar sini. Nelpon saya habis paket. Jadi nunggu dia tak muncul-muncul. Akhirnya kita disuruh polisi karena udah habis waktu parkir situ, karena harus meninggalkan subuh pagi jam 7 harus udah geser karena udah mulai ramai kan. Tinggal sendiri, akhirnya dia naik taksi sendiri. Dibawa keliling. Tak ada rasa takut dia. Padahal bahasa Inggris pun tak pandai. Bahasa Tarzan lah. Sampai gak diantar. Aman kok. Allah buktikan, peristiwa itu membuktikan. Ternyata kok kita sampai sana, insya Allah Allah jaga kita. Nah, karena udah lebih dari waktu suruh, jangan dulu kita bubar. Kita pastikan kita solat 2 rakaat senilai haji dan umroh secara sempurna. Solat 2 rakaat dulu. Udah itu nanti kita minta ada foto bersama. Foto bersama sini, kenang-kenangan kalau saya tanggal 4 Syawal ni ada di sini gitu. Ada di Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan rehabnya segera selesai, karena saya dengar dapat bantuan dari Pemda ni 0,5 miliar. Insya-Allah nanti masjidnya makmur mandiri. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan berkah Allah senantiasa bertambah berlimpah untuk kita sekeluarga semuanya. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.